Perkenalkan, nama saya Daniel Panjaitan, mata kuliah paduan suara kategori, dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Siombing MPD. Di sini saya akan menjelaskan ambitus dalam paduan suara. Pengertian ambitus dalam paduan suara. Ambitus dalam paduan suara adalah jangkauan nada yang dapat dicapai oleh penyanyi. Ambitus suara manusia digunakan untuk mengelompokkan suara menjadi jenis-jenis tertentu seperti sopran, alto, tenor, dan bass. Ambitus suara adalah batas-batas kemampuan wilayah nada yang dapat dicapai atau disuarakan seseorang. Apabila seseorang hendak memaksakan dirinya menyuarakan nada-nada di luar batas kemampuan ambitus suaranya, maka akan mengakibatkan pita suara menjadi rusak. Ambitus suara manusia berbeda-beda tergantung dari kemampuannya menjangkau nada. Ambitus suara manusia juga dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan wilayah nada. Pembagian jenis suara berdasarkan ambitus suaranya bermanfaat dalam penyajian paduan suara. Kemudian, ambitus mempengaruhi pembagian suara dalam paduan suara. Ambitus mempengaruhi pembagian suara dalam paduan suara karena menentukan jangkauan nada yang dapat dicapai oleh penyanyi. Ambitus adalah batas-batas kemampuan wilayah nada yang dapat dicapai oleh seseorang. Pembagian suara dalam paduan suara didasarkan pada ambitus, yaitu jangkauan nada yang mampu dicapai oleh penyanyi. Kemampuan manusia menjangkau nada berbeda-beda. Ada orang yang dapat mencapai nada-nada tinggi, tetapi ada juga yang hanya mampu menjangkau nada-nada rendah sampai sedang. Memaksakan diri menyuarakan nada-nada di luar batas kemampuan ambitus suaranya, maka akan mengakibatkan pita suara menjadi rusak. Jenis-jenis suara dalam paduan suara. Soprano yaitu jenis suara tinggi bagi perempuan. Alto yaitu jenis suara rendah bagi perempuan. Tenor yaitu jenis suara tinggi bagi laki-laki. Bass yaitu jenis suara rendah bagi laki-laki. Pembagian jenis suara yang lebih detail lagi masih ada, misalnya mezzo sopran dan bariton. Selanjutnya, cara menyesuaikan ambitus dengan aransemen lagu. Menyesuaikan ambitus atau jangkauan nada dengan aransemen lagu adalah langkah penting agar lagu nyaman dinyanyikan dan sesuai dengan karakter vokal dan instrumen yang digunakan. Berikut cara-cara menyesuaikannya. 1. Identitas ambitus lagu. Ditentukan nada rendah dan tertinggi dalam lagu tersebut. Periksa apakah ambitus lagu sudah sesuai dengan jangkauan penyanyi atau instrumen yang akan memainkan melodi. Kemudian sesuaikan dengan penyanyi atau instrumen untuk menyanyi. Pastikan nada-nada dalam lagu masih dalam jangkauan vokalnya, misalnya sopran, alto, tenor, bass. Untuk instrumen, pastikan lagu bisa dimainkan tanpa harus mengubah teknik permainan yang sulit. 3. Transposisi atau mengubah nada dasar. Jika ambitus lagu terlalu tinggi atau rendah, transposisikan lagu ke nada yang lebih sesuai. Contoh, jika lagu di C mayor terlalu tinggi untuk penyanyi, turunkan ke bass mayor atau A mayor. 4. Modifikasi melodi jika diperlukan. Jika transposisi tidak memungkinkan, sesuaikan beberapa nada pada melodi agar tetap nyaman dimainkan atau dinyanyikan tanpa mengubah esensi lagu. Misalnya, mengganti nada tertinggi dengan alternatif yang lebih rendah tetapi tetap harmonis. 5. Sesuaikan harmoni dan akord jika lagu diubah nadanya. Pastikan akord dan harmoni juga ikut disesuaikan agar tetap terdengar harmonis. Selanjutnya, tujuan ambitus dalam paduan suara. Tujuan ambitus dalam paduan suara adalah untuk mengelompokkan suara berdasarkan jangkauan nada yang dicapai. Ambitus adalah jangkauan nada yang dapat dicapai oleh suara manusia atau alat musik.
Ambitus suara menentukan jenis suara manusia seperti sopran, mezzo, sopran, alto, tenor, bariton, dan bass. Dalam paduan suara, seseorang dengan suara tenor tertinggi disebut sopran laki-laki. Tes ambitus dilakukan untuk mengelompokkan suara berdasarkan ambitusnya. Mengetahui ambitus suara dapat membantu penyanyi menentukan lagu yang sesuai dengan kemampuan vokalnya. Mengetahui ambitus suara juga dapat membantu penyanyi mengembangkan teknik bernyanyi seperti kontrol napas dan nada yang tepat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ambitus suara antara lain jenis kelamin, usia, latihan vokal. Ambitus suara merupakan rentang atau wilayah nada yang dapat dinyanyikan oleh manusia. Ambitus suara ini sangat berpengaruh pada dunia vokal karena dapat menentukan karakter suara seseorang hingga nada dasar yang paling nyaman digunakan untuk menyanyikan suatu lagu. Kemudian peran ambitus dalam paduan suara. Ambitus dalam paduan suara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan, kualitas suara, dan kenyamanan para penyanyi. Berikut beberapa peran utama ambitus dalam paduan suara. Yang pertama yaitu menentukan keseimbangan suara dalam paduan suara. Kedua, mempengaruhi pemilihan repertoar. Yang ketiga, menjaga kenyamanan dan kesehatan vokal penyanyi. Yang keempat, mempengaruhi warna dan kualitas suara. Yang kelima, membantu dalam penyusunan aransemen musik. Kemudian, menentukan formasi dan menempatkan suara pada paduan suara. Kesimpulan singkat pada materi ambitus dalam paduan suara adalah bahwa ambitus merupakan rentang nada yang dapat dicapai oleh setiap jenis suara pada paduan suara. Pemahaman ambitus sangat penting untuk menjaga keseimbangan harmoni, kenyamanan penyanyi, dan kualitas vokal. Faktor seperti teknik vokal, latihan, dan kondisi fisik mempengaruhi ambitus seseorang. Dalam aransemen paduan suara, penyusunan nada harus disesuaikan dengan ambitus masing-masing bagian agar menghasilkan performa yang optimal dan harmonis. Sekian presentasi saya. Terima kasih.